selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, saudariku yang terkasih. Memperoleh pengampunan itu berarti kita menerima anugerah Allah. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan bermurah hati bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 11 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudaramu telah mati dan kini hidup kembali. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sumber cahaya mulia, di dunia ini kami sudah Kau perkenankan mencicipi hidup surgawi. Semoga terang-Mu membimbing kami seumur hidup kami, hingga akhirnya kami memasuki cahaya-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang,
dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan itu. Bapa bersama dengan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bersama bahwa anak bungsu itu telah mengambil haknya sebelum bapaknya pergi dari dunia ini. Ia menerima harta warisan pergi ke luar negeri, lalu menjual hartanya dan ia hidup berfoya-foya. Setelah itu ia mengalami pertobatan, ia mengalami penyadaran diri, dan ia ingin kembali kepada bapaknya dengan situasi batin hidup yang menderita. Apakah yang terjadi? Saudara-saudari, bapaknya dengan penuh sukacita menerima anaknya, karena anaknya yang bungsu itu telah kembali. Ia telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Apa yang dilakukan oleh bapaknya itu ternyata membuat iri bagi anaknya yang sulung. Saudara-saudariku yang terkasih, memperoleh pengampunan itu berarti kita menerima anugerah Allah. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan bermurah hati bagi kita semua. Kisah seorang bapa dengan kedua anaknya mengajak kita semakin menyadari betapa pentingnya pertobatan. Karena dosa-dosa hendaklah kita kembali. Karena dosa-dosa hendaklah kita mau dihidupkan kembali dan menjadi bagian dari kesukaan Bapa sendiri. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pihak Tuhan Yesus bahwa Ia telah murah hati kepada kita semua. Tinggal bagaimana gerakan hati kita. Apakah kita yang berdosa ini mau datang kepadanya untuk memohon pengampunan sebagai sikap dan tindakan pertobatan kita. Hendaklah bukan hanya kita sendiri, tetapi wartakanlah supaya orang lain pun mengalami pertobatan. Saudara-saudari, pintu rahmat telah dibuka dalam masa prapaskah, maka datanglah dengan semangat kerendahan hati seperti anak bungsu yang berbalik kepada bapaknya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kekuatan sakramenmu meresapi lubuk hati kami, sehingga kami sanggup menjalankan kehidupan Kristiani yang mantap dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.